Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alengleng. Salam Indonesia damai, gak rebel-rebel. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu ya para netizen yang budiman. Kali ini saya lagi ada di pinggir jalan ya, lagi ngiup. Rencananya tadi saya berangkat dari rumah pagi jam 6, namun di perjalanan ada hujan ya. Ada hujan, rencananya kan saya mau mengunjungi ke Turen, Dampit ya, daerah pinggiran Kota Malang yang terkena dampak gempa yang lumayan cukup parah, yang sampai ada bangunan-bangunan yang roboh, retak dan lain-lain. Ya, berhubung hujan ya, kita nunggu sambil reda. Saya ingin membahas mengenai tentang kesiapsiagaan kita saat menghadapi ini ya, gempa. Nah, jadi kesiapsiagaan ini apa? Kan di sini di Malang ya, kemarin saya sudah mengalami sendiri ya. Kalau saya sih kan rumah daerah saya di pusat Kota Malang. Jadi hanya getaran saja yang lumayan cukup kerasa, namun untuk daerah Kota Malang masih belum ada ya bangunan-bangunan yang roboh. Nah, jadi yang parah itu daerah pinggiran jalan. Nah, setelah mengalami gempa seperti itu ya kan, takutnya ya ada gempa susulan pada malam hari. Alangkah baiknya ini tips dari saya ya yang bisa kita lakukan agar takutnya ya semoga saja tidak terjadi ya. Ini cuma takutnya saja terjadi gempa susulan di malam hari atau dini hari. Lalu apa aja nih yang bisa kita persiapkan ya untuk ya setidaknya kesigapan kesiapan kita dalam menghadapi kondisi seperti itu. Saya sudah mencatat nih ya beberapa. Yang pertama nih ya, yang perlu kita lakukan ya, kebiasaan-kebiasaan apalagi kalau rumah kita daerah rawan gempa. Nah, pertama, tidur berpakaian yang benar alias yang lengkap lah ya. Ya, jangan hanya pakai sarung ya, ini untuk laki-laki ya, apalagi wanita ya, kalau bisa berpakaian lengkap ya. Lengkap itu ya bukan maksudnya pantas lah kalau kita satu saat tiba-tiba lari keluar gitu, jadi nggak bingung gitu loh ya. Nggak kebayang kan kalau misalkan terjadi gempa pada malam hari atau dini hari, kita tidur dengan pakaian seadanya ya kan. Kalau laki-laki cuma pakai sarung tapi nggak pakai baju, atau cuma pakai koloran ya kan, kita mau lari keluar ya akhirnya mau nyari baju itu kan panik gitu ya kan. Nah, kalau bisa berpakaian lengkap ya, apalagi wanita. Yang selanjutnya, yang kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen berharga keluarga nih ya, alat-alat berharga dan bahan emergensi cukupnya. Nah, ini kalau menurut saya ya, misalkan kita mau ya mempraktekkan kesiapsiagaan ini, pastikan dokumen berharga kita ya kan, seperti KK, surat tanah, STNK, BPKB, atau dan lainnya, surat-surat berharga lah ya, atau mungkin alat-alat yang berharga lainnya ya kan, bisa ditaruh di satu tas ya kan, bisa ditaruh di satu tas, dan itu posisinya yang mudah diambil. Jadi arah sejalan dengan jalan pintu keluar kita. Nah, gitu ya. Jadi enak gitu ya, kita bisa prepare. Habis itu kalau misalkan kita terjadi gempa pada malam dini hari, kita langsung keluar kamar ya kan. Nah, posisikan tas itu sejalan dengan pintu keluar kita, keluar rumah. Nah, ya kan, jadi enak. Ya setidaknya loh ya, untuk kesiapsiagaan kita ya gak ada salahnya gitu ya. Ya memang saat panik ya kita gak bakalan mikirin apa-apa ya, tapi setidaknya ada barang-barang terpenting kita yang bisa terselamatkan. Nah, ini sudah bisa diterapkan ya, itu poin yang kedua. Ya. Yang ketiga, baterai HP selalu terisi cukup. Nah ya, jadi kalau posisi saya nih ya, karena kemarin sudah terjadi gempa ya kan, mungkin orang-orang kan masih waspada ya kan. Nah, statusnya masih waspada, takutnya ada gempa susulan ya. Ini boleh ini ya kan dipraktekkan gitu ya. Baterai HP selalu terisi cukup sebelum tidur ya kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya, pastikan HP selalu dekat dengan Anda gitu ya kan. Oke. Yang keempat, jangan kunci pintu kamar. Nah, ini penting juga ya kan, yang keempat ini. Jangan pernah mengunci pintu kamar. Jadi, misalkan pada malam hari atau dini hari terjadi gempa susulan ya,
lalu pintu kamar kita dikunci, kita panik, wah kita buka kunci pintu aja pasti sangat susah ya kan, panik, wah gini-gini. Kalau pintunya nggak dikunci kan enak ya, tinggal buka aja gitu ya. Kalau pintu rumah ya tetap dikunci ya kan, setidaknya kan kita nggak melewati 2 pintu yang dikunci. Bayangkan aja ya kalau kita panik ya kan, atau ketakutan, buka kunci aja pasti susah gitu ya. Yang biasanya gampang karena kita panik, nggak tenang ya jadi susah gitu ya, meskipun hanya buka kunci pintu kita sendiri ya. Oke, tips selanjutnya nih ya, yang kelima, tidur jangan pakai headset. Nah ini penting nih, tidur jangan pakai headset ya, pastikan tidur ya biasa aja gitu ya, dan selalu waspada ya, selalu sikap waspada. Kalau bisa apa namanya, antara anggota keluarga kita itu tidurnya gantian ya, jaga malamnya gantian gitu ya. Kalau dalam posisi waspada lo ya, untuk menanggulangi kesiapan kita, kesigapan kita dalam menghadapi gempa susulan ya, gantian nggak masalah ya kan, ibu, bapak, adik, kakak gantian gitu ya. Oke, nah, jangan pakai headset. Yang keenam, HP, laptop, dompet, atau barang berharga lainnya diletakkan pada tempat yang dapat segera diambil. Nah ini juga penting sekali ya kan, HP ya, kalau nggak bisa laptop ya setidaknya HP dan dompet lah ya. HP, dompet, atau berharga lainnya ditaruh di tempat yang mudah diambil oleh kita loh ya, yang punya rumah, bukan mudah diambil oleh maling, bukan ya kan. Jadi pastikan kita lari ya kan, keluar dari kamar itu satu jalur gitu ya kan. Tadi ya, tas yang berisi surat-surat berharga ya, bergandengan dengan dompet sama HP kita. Jadi ketika lari bisa mudah dengan langsung diambil, langsung keluar deh ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi ini tips saja sih, tips ya, namanya juga kalau udah kejadian kan, tapi ini tips saja dari saya ya, tidak ada maksud apa-apa. Yang selanjutnya nih ya, mobil atau motor, ini yang nomor 7 ya, mobil atau motor selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Nah ini maksudnya ini sudah menghadap pagar gitu ya. Jadi ketika misalkan kita ada waktu ya kan, untuk memakai motor atau mobil untuk lari ya kan, itu kita gampang gitu kan, tinggal bus ya. Kalau mundur kan agak susah ya kan, kalau moncongnya menghadap keluar kan pagar bisa. Nah seperti itu ya. Yang nomor 8 ya, simpan kunci motor atau mobil di satu tempat yang mudah diambil. Nah ini yang nomor 8 ya kan. Kalau saya sih naruh kunci motor ya di sebelum pintu keluar rumah saya pasangi gantungan gitu ya, hiasan gantungan untuk kunci. Jadi di situ kunci motor, kunci rumah, kunci gudang berjejer-jejer. Jadi kita kalau mau keluar tinggal ambil langsung pintu keluar. Nah jadi gitu. Kalau saya sih gitu. Dan kunci rumah juga saya jadikan satu dengan kunci motor. Nah ini enak sekali gitu ya, enak sekali. Nah habis itu yang selanjutnya, iya ini yang nomor 9 ya. Terdapat pakaian yang cukup ya untuk 2-3 hari, terlipat rapi termasuk pakaian dalam. Ya kalau bisa nih ya. Sisihkanlah pakaian kita yang cukup untuk 2-3 harian lah, termasuk pakaian dalam, disimpan di satu tempat ya, di tempat yang gampang juga ya, tempat yang gampang yang mudah diambil saat kita panik, saat kita mencoba lari menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Nah gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini penting ya, jangan lupa berdoa sebelum tidur ya, memohon keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi ini sekilas beberapa tips dari saya agar bagi daerah-daerah yang sudah mengalami gempa ya kan, meskipun yang daerah mengalami hanya getaran saja atau bahkan yang sudah terlanjur roboh ya kan, nah itu kan bisa diterapkan lah beberapa tips dari saya ini yang lumayan cukup berguna ya, jika kita berhasil menyelamatkan beberapa aset saja ya, nggak yang harus besar-besar ya, yang penting-penting nggak ya, HP, dompet ya kan, surat-surat berharga kan, itu udah lumayan membantu kita ya kan. Oke, sekian dari saya. Ini saya kalau jadi ya akan mengunjungi, mungkin di next videonya akan mengunjungi rumah-rumah warga yang terkena dampak yang cukup parah ya, yang sampai ada yang roboh atau mungkin retak-retak ya. Oke, terima kasih.
sekian tips dari saya ya mengenai gempa ini, karena saya sendiri di Kota Malang kemarin mengalami sendiri ya, dan ini tips dari saya ya semalam istilahnya ya mencoba saya praktekkan juga ya. Oke, terima kasih. Ini saya lagi menikmati dulu ya suasana pagi di ini daerah Lawang, Bulu Lawang, daerah Bulu Lawang ya. Oke, terima kasih. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel.